Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau sama Retri, volume keempat, chapter pertama. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hakuto dan kawan-kawan akan pergi menuju ke wilayah iblis Belphegor. Dan Hakuto ditemani oleh Olgan, Ming, dan juga Akane. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini Hakuto, Akane, Olgan, dan juga Ming, mereka sudah memulai perjalanan menuju ke daerah Helion. Dan Helion adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh iblis Belphegor. Dan Belphegor adalah ayah dari Olgan. Setelah itu, Hakuto dan kawan-kawan pun langsung memulai perjalanan dengan cara mengendap-endap agar mereka tidak diketahui oleh para penjaga. Dan di tengah perjalanan itu, Ming pun lalu melihat Olgan sangat gelisah. Lalu Ming langsung bertanya kepada Olgan, apakah Olgan yakin ingin melakukan misi ini untuk membunuh ayahnya, yaitu iblis Belphegor. Dan Olgan yang mendengar itu, Olgan pun lalu menjawab dengan sedikit agak gugup. Olgan bilang kepada Ming bahwa dia sangat yakin untuk melakukan misi ini. Di sisi lainnya, saat ini Hakuto sedang menggendong Akane, dan Akane saat ini masih tertidur. Dan tidak lama, Akane pun akhirnya terbangun. Tetapi setelah Akane terbangun, Akane malah menuduh Hakuto. Akane bilang bahwa Hakuto sudah melakukan hal yang aneh-aneh kepada dirinya saat dirinya sedang tidur. Hakuto yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Hakuto pun langsung menjatuhkan Akane dari gendongannya. Dan itu membuat Akane sangat kesakitan. Tetapi Akane malah langsung melompat lagi ke punggung Hakuto. Karena Akane sangat malas untuk berjalan. Tetapi Hakuto tidak peduli, dan Hakuto pun langsung melemparkan Akane ke atas tanah. Dan akhirnya Akane pun langsung mengomel kepada Hakuto. Di sisi lainnya, Ming yang melihat pertengkaran Hakuto dan juga Akane, dia pun menjadi sangat ragu kepada Hakuto. Dan Ming pun lalu bertanya kepada Olgan, apakah benar Hakuto itu adalah seorang raja iblis legendaris? Karena menurut Ming, sifat Hakuto itu tidak seperti raja iblis pada umumnya. Dan Olgan yang mendengar itu, Olgan pun lalu menjawab. Olgan bilang kepada Ming bahwa setidaknya walaupun sifat Hakuto tidak seperti raja iblis, tapi kekuatan Hakuto itu sangatlah kuat. Bahkan kekuatannya seperti raja iblis legendaris. Dan tidak lama, akhirnya sampailah mereka di perbatasan. Dan di perbatasan itu ada sebuah benteng. Dan benteng itu bernama Benteng Arthur. Benteng Arthur adalah sebuah benteng yang digunakan penjaga untuk mencegah orang-orang memasuki wilayah para beastmen yang bernama Animania. Dan saat ini, Hakuto dan juga yang lain telah memutuskan untuk memantau terlebih dahulu dan akan menyusun sebuah rencana untuk dapat melewati Benteng Arthur agar mereka semua dapat masuk ke wilayah Animania tanpa masalah. Tapi tiba-tiba Olgan pun lalu melihat ke arah Akane. Karena Olgan sangat penasaran siapakah Akane sebenarnya. Lalu Olgan pun langsung bertanya kepada Akane, apakah Akane itu adalah kerabat dari Raja Iblis Hakuto. Lalu Akane pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Olgan.
Akane bilang kepada Olgan bahwa namanya adalah Akane. Dan dia adalah seorang superstars dari kastil tanpa tidur. Dan Akane juga memberitahu Olgan bahwa dirinya adalah asisten dari Mao Hakuto. Hakuto yang mendengar itu, Hakuto pun lalu menyuruh Akane untuk diam. Karena Hakuto tidak mau bahwa orang-orang di dunia ini tahu tentang informasi dirinya dan juga Akane. Tapi tiba-tiba setelah itu, ternyata ada seorang penjaga yang melihat Hakuto dan juga yang lain. Dan penjaga itu pun langsung membunyikan alarm sebagai tanda bahwa ada seorang penyusup. Tapi ternyata hal itu tidak berpengaruh apapun, karena Ming dan Olgan adalah seorang petualang peringkat S. Dan mereka berdua sangat terkenal di kalangan banyak orang. Bahkan untuk para penjaga di sini, sudah hal biasa bagi mereka melihat petualang peringkat S berada di wilayah Animania untuk melakukan negosiasi dengan para monster. Dan karena hal inilah, akhirnya para penjaga tidak curiga bahwa Hakuto dan yang lainnya akan menyusup. Dan setelah itu, akhirnya Hakuto dan juga yang lain dapat melewati benteng Arthur dengan sangat aman. Dan mereka semua berhasil masuk ke wilayah Animania. Dan wilayah ini belum pernah terjamah oleh manusia. Bahkan wilayah ini tidak tertulis di dalam peta. Setelah mereka semua masuk ke wilayah Animania, Hakuto pun lalu bilang kepada mereka semua bahwa mereka harus menyebar menjadi 2 kelompok untuk menjelajahi wilayah Animania yang belum pernah dimasuki oleh manusia. Di sini Hakuto tahu bahwa Animania belum masuk di dalam peta karena wilayah ini belum pernah dimasuki oleh manusia. Dan tidak ada seorang pun yang berhasil menjelajahi wilayah ini. Karena wilayah ini sangatlah berbahaya untuk manusia. Setelah itu, Hakuto pun lalu menjelaskan kepada mereka semua bahwa tujuan dia membagi mereka menjadi 2 kelompok adalah agar memudahkan dirinya untuk membuat sebuah peta. Karena Hakuto beranggapan bahwa jika mereka langsung masuk ke wilayah Helion tanpa mengenali wilayah, maka hal itu adalah suatu kebodohan. Dan sangat penting bagi mereka untuk mengenali wilayah musuh terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan. Olgan yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam karena dia sangat kagum dengan kecerdasan dari Hakuto. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung membagi mereka menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Hakuto dan juga Olgan. Sedangkan kelompok kedua adalah Ming dan juga Akane. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung membagi tugas-tugas untuk mereka semua. Kelompok Hakuto akan menyusuri wilayah utara Animania. Sedangkan kelompok Akane akan menyusuri wilayah bagian selatan Animania. Hakuto dan Akane akan bertugas untuk menggambar peta. Sedangkan Olgan dan Ming akan menjadi support. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan pena dan juga kertas. Dan Hakuto langsung memberikannya kepada Akane. Dan Hakuto juga menyuruh Akane untuk menggambarkan peta di atas kertas itu di setiap wilayah yang sudah dia telusuri bersama dengan Ming. Akane yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Dan akhirnya mereka pun langsung berpisah dan memulai tugas masing-masing. Di sisi lainnya, saat ini Hakuto dan Olgan sudah mulai melakukan penelusuran di wilayah Animania bagian utara. Dan di sini, Hakuto pun berasumsi bahwa kemungkinan di Animania terdapat sebuah kuil. Dan kuil itu sama seperti kuil yang pernah dia temui saat pertama kali masuk ke dalam dunia ini. Dan di dalam kuil itu ada sebuah patung dewa dari dunia ini.
Tapi Hakuto memutuskan untuk tidak memikirkannya terlebih dahulu. Dan penelusuran pun masih terus berlangsung. Di sisi lainnya, saat ini Akane dan Ming sudah mulai melakukan penelusuran di wilayah Animania bagian selatan. Dan di sini Akane terlihat sangat bersemangat karena dia sudah tidak sabar ingin bertemu dengan para Beastmen. Sedangkan Ming masih merasa sangat kesal karena dia telah diperintahkan oleh Hakuto. Di sisi lainnya, saat ini Hakuto dan Olgan sudah mulai memasuki hutan Animania bagian utara. Dan di sini Olgan memperingatkan Hakuto bahwa mereka sudah memasuki wilayah para Beastmen. Dan Beastmen memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Dan mereka ini pasti dapat dengan mudah mengetahui keberadaan mereka berdua. Hakuto yang mengetahui hal itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan sebuah item. Dan item itu terlihat seperti parfum. Dan Hakuto pun langsung menyemprotkannya ke arah tubuhnya dan juga Olgan. Olgan yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat kagum. Karena Olgan melihat bahwa item dari Hakuto ini bisa membuat semua bau menjadi menghilang. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung menjelaskan kepada Olgan. Hakuto bilang kepada Olgan bahwa item itu mampu menghilangkan aroma tubuh dengan sangat baik. Dan nama item itu adalah Vape Wind. Lalu setelah itu, Hakuto dan Olgan pun langsung menyembunyikan hawa keberadaan mereka. Dan mereka langsung melanjutkan penyelidikan ke wilayah Animania. Di sisi lainnya, saat ini di tengah hutan Animania, ternyata di sana ada seorang Beastman banteng dan juga seorang kurcaci. Dan mereka berdua saat ini sedang bersantai di sebuah api unggun. Tapi tiba-tiba Beastman itu pun lalu merasakan jika ada kehadiran beberapa manusia. Tapi kurcaci itu tidak peduli karena dia saat ini sedang mabuk. Perlu diketahui, alkohol yang didapatkan oleh kurcaci ini adalah sebuah minuman alkohol yang telah dia dapatkan dari Olgan dan juga Ming. Lalu kurcaci itu bilang kepada Beastman banteng. Kurcaci itu bilang bahwa manusia yang telah menyusup adalah dua orang petualang yang sebelumnya telah bernegosiasi dengan mereka. Dan mereka berdua itu bukanlah ancaman. Sedikit informasi, ternyata Olgan dan Ming sudah pernah masuk ke wilayah Animania untuk melakukan negosiasi. Dan tujuan mereka berdua melakukan negosiasi karena mereka sedang mencari informasi. Dan hal ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh para petualang peringkat S. Dan saat negosiasi sebelumnya, ternyata Olgan dan Ming sudah melakukan pertukaran. Dan pertukaran itu adalah menukarkan beberapa botol minuman kepada para kurcaci dan juga para Beastmen, agar Olgan dan Ming mendapatkan informasi dari mereka. Dan inilah alasan kenapa kurcaci itu sedang mabuk. Setelah itu, Beastman banteng pun lalu bilang kepada kurcaci bahwa dia juga merasakan hawa keberadaan dari orang yang lain. Tapi kurcaci itu tidak percaya dan dia masih terus mabuk-mabukan. Tapi Beastman itu terus memaksa kurcaci untuk serius. Dan Beastman itu bilang kepada kurcaci bahwa dia hanya perlu menghajar mereka semua. Dan kurcaci yang mendengar itu, dia pun lalu setuju. Dan dia meminta Beastman itu untuk tidak menahan diri saat dia akan melawan para manusia. Lalu mereka pun langsung membunyikan sebuah alarm sebagai tanda bahwa ada penyusup yang telah datang. Di sisi lainnya, saat ini Hakuto dan Olgan ternyata mereka sudah berhasil menelusuri seluruh hutan Animania di bagian selatan.
dan mereka juga sudah berhasil menggambarkan peta untuk wilayah ini. Lalu setelah itu, Hakuto pun terus melakukan penelusuran. Dan Hakuto mencatat semua benda-benda dan juga tumbuhan yang dia temukan di wilayah Animania. Sedangkan Olgan saat ini hanya bisa memperhatikan Hakuto dengan terkagum-kagum. Karena Olgan berpikir bahwa Hakuto ini memiliki kemampuan yang sangat banyak. Bahkan Olgan merasa sangat kagum melihat item-item yang dimiliki oleh Hakuto. Tetapi di tengah perjalanan itu, Hakuto pun lalu bertanya kepada Olgan. Hakuto bilang kepada Olgan, kenapa Olgan sangat ingin membunuh ayahnya. Olgan yang mendengar itu, dia sebenarnya ragu untuk menceritakannya. Tapi Olgan akhirnya memutuskan untuk jujur kepada Hakuto. Olgan pun lalu memberitahu Hakuto bahwa ibunya adalah seorang manusia. Dan ibunya itu telah diperkosa oleh ayahnya, yaitu iblis Belphegor. Sehingga ibunya hamil dan mengandung Olgan. Hakuto yang mendengar itu, dia pun merasa tidak enak. Dan di sini sebenarnya Hakuto tidak menanyakan sesuatu yang sedetil itu. Tapi Hakuto akhirnya memutuskan untuk mendengarkan. Di sisi lainnya, saat ini Akane dan juga Ming sedang dikejar-kejar oleh beberapa beastmen yang telah menyadari hawa keberadaan dari mereka. Dan beastmen yang mengejar mereka adalah beastmen banteng sebelumnya. Dan mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berlari dari kejaran para beastmen. Dan di sini Ming pun terlihat sangat putus asa. Tetapi saat Ming melihat Akane, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena Ming melihat bahwa Akane dapat menghindari semua jebakan, bahkan saat Akane sedang berlari. Dan semua jebakan itu bahkan belum mereka ketahui keberadaannya. Lalu Ming pun langsung bertanya kepada Akane, kenapa Akane bisa menghindari semua jebakan yang bahkan belum mereka ketahui. Akane yang mendengar itu, Akane pun langsung memberitahu Ming. Akane bilang kepada Ming bahwa dia memiliki sebuah skill, dan skill itu adalah skill Lucky Star. Dan skill ini dapat membuat Akane selalu beruntung dan dapat menghindari semua keadaan negatif. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir bahwa Akane ini adalah seseorang yang telah diberkati oleh Dewa Takdir, sehingga dia akan selalu beruntung. Dan tentu saja hal ini adalah kesalahpahaman dari Ming. Karena Hakuto dan semua bawahannya adalah orang-orang yang ditransfer dari dunia lain. Dan mereka ini memiliki skillnya masing-masing. Di sisi lainnya, para beastmen yang mengejar Ming dan Akane, mereka pun terlihat sangat kewalahan. Karena mereka melihat bahwa Akane dan Ming terlihat sangat gesit dan tidak terkena oleh jebakan mereka. Lalu setelah itu, Ming pun akhirnya memutuskan untuk melakukan serangan balik. Lalu dengan cepat, Ming pun langsung menggunakan sihir cahaya miliknya. Dan sihir ini membuat para beastmen tidak dapat melihat, karena mereka kesilauan. Tetapi, serangan Ming ternyata tidak sampai di sini. Dan Ming pun dengan cepat langsung mengeluarkan sihir rantai miliknya. Dan sihir ini langsung mengikat semua beastmen itu satu persatu. Akane yang melihat itu, dia pun menjadi sangat kagum. Karena dia melihat bahwa Ming ini memiliki kemampuan sihir yang sangat hebat. Lalu Akane langsung meminta Ming untuk mengajarinya sihir. Tetapi Ming tidak peduli. Dan Ming pun langsung mengajak Akane untuk segera melarikan diri. Setelah mereka berhasil melarikan diri, lalu Ming pun bilang kepada Akane bahwa jika mereka sudah ketahuan oleh para beastmen, maka mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini.
dan mereka tidak akan bisa juga menginap di hutan ini. Akane yang mendengar itu, Akane pun langsung mengajak Ming untuk pulang terlebih dahulu dan menuju ke kota pemula untuk beristirahat sejenak. Tetapi Ming yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat bingung. Karena menurut Ming, mustahil bagi mereka untuk berjalan kembali ke kota pemula karena jaraknya yang sangat jauh. Tetapi Akane tidak peduli, dan Akane pun langsung mengeluarkan sebuah item. Dan Akane langsung menggunakan item itu. Dan dalam sekejap, ternyata mereka berdua langsung berpindah ke kota pemula. Dan Ming yang melihat ini, dia pun hanya bisa terdiam. Karena Ming sangat terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Bahkan Ming hampir tidak percaya bahwa mereka bisa berteleportasi dalam sekejap. Tapi Akane tidak peduli sama sekali. Lalu Akane langsung mengajak Ming untuk beristirahat. Tetapi saat mereka berjalan menuju ke penginapan, tiba-tiba Ming dipanggil oleh seseorang. Dan orang itu ternyata adalah pahlawan Whip. Setelah itu, pahlawan Whip pun lalu berterima kasih kepada Ming. Karena Ming sudah membantunya saat invasi para monster. Dan Ming pun langsung bilang kepada pahlawan Whip bahwa pahlawan Whip tidak perlu berterima kasih kepadanya. Setelah itu, pahlawan Whip pun lalu bertanya kepada Ming, kenapa Ming saat ini tidak bersama dengan temannya, yaitu Olgan. Tetapi Ming tidak menjawabnya. Lalu pahlawan Whip bilang kepada Ming bahwa dia juga berterima kasih atas bantuan Olgan. Dan pahlawan Whip meminta Ming untuk menyampaikan rasa terima kasihnya itu kepada Olgan. Dan Ming yang mendengar itu, dia pun setuju. Dan dia berjanji kepada Whip bahwa dia akan menyampaikannya kepada Olgan. Dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Dan akhirnya mereka berdua pun melanjutkan untuk menuju ke penginapan, lalu beristirahat. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang bingung kapan mau sama Red Tree ini diupdate, dia ini update-nya setiap hari Jumat ataupun hari Sabtu. Kalau memang gak ada halangan sih bisa hari Kamis. Cuman hari Kamis itu dia diisi sama Isekai wa Smartphone. Dan untuk hari Minggu itu dia Mahoka, dan hari Senin itu Tensura. Dan hari Selasa itu sebenarnya Arifureta. Tapi Arifureta gua stop dulu karena kayaknya peminatnya sedikit deh. Dan misalnya kalau Arifureta itu banyak peminatnya ya silahkan komentar, nanti gua lanjutin lagi. Tapi rencananya gua bakal tambah lagi nih light novel yang bakal gua bacain. Tapi masih bingung light novel apa yang harus gua baca. Jadi yang mau request boleh silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe dan juga tombol notifikasinya. Dan juga share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin banyak dikenal banyak orang ya. Dan juga like-nya juga. Komentar kalian juga sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini lebih baik lagi. Kalau ada yang kurang puas dengan suara, ataupun intonasinya, ataupun nadanya, ataupun cara baca yang salah, silahkan dikomentarin, biar gua dapat ngerubahnya ya. Oke, channel ini selalu welcome sama komentar yang positif, komentar yang membangun. Dan gua juga mau berterima kasih kepada kalian yang telah mendukung channel ini sampai saat ini. Dari jumlah subscribernya yang hanya 300 dan saat ini sudah 1000, ya alhamdulillah. Dan dukungan kalian masih terus gua harapin untuk ngebangun channel ini menjadi lebih besar lagi. Oke guys, see you next time, bye bye.